6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tentu dalam rangka untuk kita melihat sejauh mana. Tahun 2024 ini ada 13 surat keputusannya sudah ada. Itu ada Benteng Surabaya 1, Benteng Surabaya Masai, Benteng Surabaya 2. Selamat pagi dari kawasan Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bau-Bau sukses menggelar lomba karya tulis ilmiah dengan tema peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi maritim dan penguatan inovasi daerah. Pemkot Bau-Bau di tahun 2024 telah menetapkan 13 cagar budaya sebagai peringkat kota. 10 diantaranya adalah meriam. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Senin 13 Januari 2025. Bersama saya, Laude Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bau-Bau sukses menggelar lomba karya tulis ilmiah dengan tema peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi maritim dan penguatan inovasi daerah. Selengkapnya, mengenal tersebut kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Tentu dalam rangka untuk kita melihat sejauh mana. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda Kota Bau-Bau sukses menggelar lomba karya tulis ilmiah dengan tema peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi maritim dan penguatan inovasi daerah. Lomba yang berlangsung belum lama itu berhasil menarik minat antusias peserta yang sangat tinggi. Lomba ini dibagi dua kategori, yakni kategori SMA sederajat dan perguruan tinggi. Kepala Balitbangda Bau-Bau Rahmatuta mengatakan, lomba ini bertujuan untuk merangsang kreativitas dan inovasi di kalangan generasi muda. Menurutnya, inovasi yang dihasilkan generasi muda dalam lomba ini, baik secara perorangan maupun kelompok, sangat memuaskan. Tentu dalam rangka untuk kita melihat sejauh mana kader-kader kita ini berinovasi dengan diwujudkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Jadi ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan. Mereka dalam bentuk karya tulis ilmiah banyak inovasi yang dia ciptakan. Bisa saja dilakukan uji cobanya di sekolahnya, di perguruan tingginya. Tim penilai lomba karya tulis ilmiah ini, kata Rahmatuta, yakni dirinya selaku Kepala Balitbangda, serta 2 doktor dari instansi Pemkot Bau-Bau, yakni Dr. Dahrul Dahlan dan Dr. Hamzah. Dikatakan Rahmat, para tim penilai yang dipilih untuk memastikan penilaian dilakukan secara objektif dan netral, mengingat peserta lomba berasal dari berbagai perguruan tinggi dan SMA sederajat. Kita lihat netralitas, kan kita lombakan ini adalah ada perguruan tinggi. Kalau saya ambil dosen misalnya UMB, bagaimana kalau mahasiswanya? Dan kalau dia juara bagaimana? Kan dia akan keberatan, bilang bagaimana? Rahmat mengatakan untuk kategori SMA sederajat juara pertama menerima hadiah 5 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, serta juara ketiga 2 juta rupiah. Mereka juga masing-masing mendapatkan piala dan piagam. Kemudian piagam penghargaan juga diberikan kepada para peserta yang meraih harapan 1, 2, dan 3. Ia juga mengatakan hadiah serupa juga diberikan untuk pemenang kategori tingkat perguruan tinggi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Sebagai upaya mendukung program Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak, Kapolres Buton AKBP Rudi Silaen meluncurkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ditandai dengan pemberian makanan sehat kepada puluhan anak di TK Kemala Bayangkari 31 atau 31 Buton pada Sabtu kemarin. AKBP Rudi Silaen menyampaikan program ini adalah bentuk dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dengan makanan sehat.
dengan harapan anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. AKBP Rudi Silaen menjelaskan bahwa pembagian makanan bergizi gratis MBG ini sejalan dengan program pemerintah yang mendorong anak-anak untuk menerapkan pola hidup sehat. Ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan generasi yang lebih cerdas, sehat, dan produktif. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau di tahun 2024 telah menetapkan 13 cagar budaya sebagai peringkat kota. 10 diantaranya adalah meriam. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Hairul Mulko. Tahun 2024 ini ada 13, surat keputusannya sudah ada. Itu ada Benteng Surabaya 1, Benteng Naval Surabaya Masai, Benteng Surabaya 2. Sebanyak 13 objek diduga cagar budaya atau ODCB di Kota Bau-Bau kini resmi ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kota. 10 diantaranya adalah meriam atau badili. Puluhan objek diduga cagar budaya itu sebelumnya telah didaftarkan dan dikaji oleh tim ahli cagar budaya kota. Kemudian direkomendasikan untuk di-SK-kan oleh penjabat wali kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi di tahun 2024. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Masrun menyebutkan dengan terbitnya SK penetapan dari kepala daerah sebagai wujud komitmen Pemkot dalam menjaga dan melindungi warisan budaya. Tahun 2024 ini ada 13, surat keputusannya sudah ada. Itu ada Benteng Surabaya 1, Benteng Naval Surabaya Masai, Benteng Surabaya 2 atau Benteng Surabaya Bau. Terus Masjid Surabaya, meriam di Masjid Al-Mukarrabin Tarafu, meriam di Bone-Bone Morikana, meriam di Kota Mara Nganamala, meriam di Loji, meriam ex rumah sakit yang kecil itu depan, Masjid Kadolomoko yang kemarin sempat viral, meriam di Bone-Bone Kaluku, Masjid Kaupula, meriam di Benteng Surabaya 1, meriam di Surabaya 2. Ke-13 cagar budaya tersebut tidak hanya berada di satu tempat saja, namun tersebar di beberapa kelurahan. Ada di kantor-kantor pemerintah, masjid, di sekitar rumah-rumah warga, bahkan ada yang berada di pesisir yang bisa terlihat saat air laut surut. Masrur menyebutkan penetapan cagar budaya peringkat kota melalui SK kepala daerah ini akan memberikan perlindungan terhadap cagar budaya dari kemungkinan hilang atau dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cuma kesadaran juga masyarakat, itu cagar budaya kan mau didaftarkan kan bukan hak milik umum saja, biar pribadi bisa kita daftarkan, kan tidak menghilangkan haknya, sebagai justru terlindungi sampai dijual atau keluar ke daerah atau bagaimana. Diketahui sampai saat ini Pemkot Bau-Bau sudah menetapkan 33 cagar budaya sebagai peringkat kota. Sementara itu untuk Benteng Wolio melalui SK Kemendikbudristek nomor 115 tahun 2021 telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menetapkan dapur umum program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 1 Lompo, Batauga. Kepastian ini setelah jajaran Pemkab Buton Selatan dan perwakilan Badan Gizi Nasional melakukan rapat koordinasi dan peninjauan langsung ke lapangan beberapa waktu lalu. Rencananya program MBG di Buton Selatan akan menyasar sekitar 3.000 sekolah se-Kabupaten Buton Selatan, mulai dari jenjang TK hingga SMA, SMK atau sederajat. PJ Bupati Buton Selatan Parin Ringi menjelaskan, MBG ini tidak hanya menyasar pada anak sekolah, namun juga pada balita, ibu hamil, dan lansia. Ridwan menyampaikan, program makan siang gratis nanti akan dilaksanakan setiap hari Jumat yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Dalam pelaksanaannya, program ini juga akan melibatkan pelaku usaha lokal
diberdayakan untuk menyiapkan makanan yang kemudian akan dibayar oleh pemerintah daerah. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bau-Bau sukses menggelar lomba karya tulis ilmiah dengan tema peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi maritim dan penguatan inovasi daerah. Pemkot Bau-Bau di tahun 2024 telah menetapkan 13 cagar budaya sebagai peringkat kota. 10 diantaranya adalah meriam. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Seribul mengucapkan terima kasih dan tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Terima kasih, sampai jumpa.